Akbar juga, jadi nanti akan sesekali aku ingetin lewat personal chat. Nanti setelahnya akan ada sesi Q&A yang mana akan ada 2 penanya terpilih yang akan mendapatkan merchandise menarik dari Sohib. Dari Mas Akbar, apakah sudah siap? Siap-siap. Ini aku langsung project screen aja kali ya. Boleh. Oke, Mas Akbar udah siap. Nah, Sohib harus siap belajar juga. Siapin catatannya, kita belajar sekarang. Untuk Mas Akbar, waktu dan tempat aku persilahkan. Monggo, Mas Oke. Akbar. Em, Halo semuanya. Ini hari ini kita mau bawain untuk social media management, tapi lebih ke growth strategi gitu ya. Mungkin kalian udah jalanin beberapa kelas kemarin itu kurang lebih ada beda-beda gitu materinya. Cuma yang aku jelaskan di sini ini lebih ke gimana kalian udah punya social media, kalian grow itu seperti apa gitu. Jadi ada beberapa tricks. Jadi mungkin nanti kita bisa run through bareng-bareng gitu. Nah, untuk perkenalan aja, nama aku Akbar gitu ya. Aku praktisi social media udah 7 tahun lebih gitu ya. Dan kalau dilihat dari work experience aku, emang aku ini semuanya kerjaannya itu dari social media gitu. Aku nggak pernah kerja di tempat kerja posisi lain. Terus kalau untuk bio aku 26 tahun, aku lumayan ambi juga gitu karena I love working dan aku saat ini juga lagi lanjut S2 gitu ya karena S1 aku itu sastra Rusia nih kebetulan gitu. Jadi nggak terlalu align sama social media, that's why aku lanjut S2 jurusan marketing gitu. Dan untuk sosialnya aku ada Instagram di Akbar Pange, mungkin kalian yang mau tanya-tanya atau mau follow atau mau connect gak apa-apa banget sekaligus sama linkin aku gitu. Kita mulai aja. Nah, ini jadi kalau di awal aku mau ngasih unjuk nih gitu kayak social media management atau kalian punya brand atau kalian kerja sebagai social media, step by stepnya tuh seperti apa sih gitu. Jadi yang pertama udah pastikan kalau social media itu bikin konten ya gitu. Cuma kan bikin konten doang kadang nggak cukup nih gitu. Kita harus tahu cara bikin konten yang engaging tuh seperti apa, konten yang bikin orang like, bikin orang mau komen, itu tuh kayak gimana sih formulanya gitu. Terus juga setelah kita udah bikin kontennya, kita udah record, kita udah desain gitu ya. Next step-nya tuh apa? Oke, jadi next step-nya kita harus posting gitu. Jadi posting pun juga sebenarnya ada triknya gitu. Gimana caranya kita posting tuh sesuai dengan followers kita online jam berapa dan sebagainya gitu biar reach-nya tinggi, engagement-nya tinggi gitu. Yang ketiga, kalau kalian udah bikin engaging konten, udah ngeposting, tapi kalian rasa sosial media kalian perkembangannya cuma gitu-gitu doang, kalian bisa nih collaborate sama key opinion leaders gitu, atau biasa disebut influencer gitu. Di sini nanti aku jelasin juga cara kerja influencer tuh seperti apa yang dibutuhin dan sebagainya gitu. Nah, kalau kalian udah ngejalanin semua effort gitu ya dalam sosial medianya, kalian nanti tinggal bikin report aja nih gitu selama rutin gitu ya, mau itu 2 minggu atau 1 bulan. Gitu. Jadi kalian bisa ngelihatlah dari konten-konten yang kalian udah posting tuh yang bagus seperti apa, next step-nya seperti apa gitu. Jadi tiap bulan tuh kalian bisa optimize strategi yang berbeda-beda gitu. Nah, uh, kita mulai dulu soal engaging content gitu ya. Jadi ini ada salah satu fakta gitu ya, 27% gitu ya social media marketer atau orang-orang yang kerjaannya sosmed gitu ya. Mereka tuh pusing banget kalau disuruh bikin engaging content gitu. Karena ya engaging itu ya atau ibaratnya konten yang menarik itu kan parameternya luas ya. Apakah dari segi visualnya itu bagus, apakah yang engaging itu yang viral, ataukah yang engaging itu sebenarnya konten yang sesuai dengan komunikasinya yang mau dikomunicate apa gitu. Jadi sebenarnya engaging itu it's a pretty wide definition ya gitu. Cuma di sini aku mau ngasih simple formula nih gitu yang sebenarnya itu gampang banget buat diaplikasiin gitu kalau misalkan kalian tuh mau bikin konten gitu ya gitu. Yang penting sebenarnya rumusnya itu ada yang pertama ada insight gitu ya, ada insight atau tension. Lalu dari kalian ngasih insight atau tension itu kalian kasih solusi gitu. Jadi solusinya apa nih gitu. Nah, dari solusi itu kalian baru kasih gitu ya produk atau brand yang mau kalian jual, yang mau kalian komunikasiin itu apa aja nih keunggulannya. Dari situ baru kalian bisa ngajak si audiensnya either buat beli, either buat follow, atau either buat komen gitu. Jadi sebenarnya ini lebih kayak pegangan sih gitu. Kalau let's say kalian jadi social media nih, kalian disuruh bikin konten gitu ya, konten yang tentang produk, konten tentang apa gitu. Jadi make sure kalian
pakai rumus ini gitu. Jadi kalian buka dulu insight-nya, misalkan kayak ya apa sih yang jadi problem gitu ya buat followers kalian dan kenapa dia tuh harus pakai produk kita atau pakai brand kita gitu. Jadi ini ibaratnya kayak kontennya tuh soft selling lah gitu, nggak langsung kayak beli sekarang atau direct banget gitu. Jadi kita harus ada rumus inilah simple formulanya ini gitu. Nah, kalau kalian udah ngejalanin konten-konten gitu ya dengan simple formula tadi gitu ya, terus kalian mikir, aduh apalagi nih yang mau gue lakuin untuk bikin kontennya tuh yang engaging gitu. Oh mungkin kalian bisa nge-explore nih konten format dari social media yang ada gitu ya. Let's say kalau misalkan kalian pakai Twitter gitu ya, Twitter itu kan fiturnya ada banyak ya gitu. Itu ada yang tweet biasa, ada yang video, ada yang foto, ada yang polling, atau kalian bisa pakai GIF, atau kalian bisa pakai Twitter Space gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada banyak yang bisa kalian explore gitu untuk konten kalian. Terus yang kedua gitu, Instagram. Instagram kan juga banyak kan gitu, ada feed itu juga ada yang foto biasa, atau ada yang foto bisa dicampur video, ada foto yang bisa sampai maksimal 10, terus bisa story, ada fiturnya, ada linknya, ada reels juga, dan ada live gitu. Jadi emang benar-benar bervariasi ya gitu. Sama kalau ada TikTok kan juga ada video ya, videonya mau 15 detik, mau 1 menit sampai 3 menit pun ada, dan dia bisa foto juga gitu, carousel yang digeser ke kiri, dan ada story juga gitu. Jadi ini sebagai tambahan aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah bikin engaging konten, terus kalian kayak, aduh, harus apa lagi nih? Oke, mungkin kalian bisa explore format-format yang mereka kasih gitu di sosial media ya masing-masing gitu. Karena bisa jadi dengan kalian punya variasi konten yang berbeda gitu ya dari segi format, itu juga bisa ngebantu audiens kalian untuk engage gitu dengan konten-konten kalian gitu. Nah, ini ada salah satu cara lagi nih, mungkin ini yang it's a common thing gitu ya di social media. Kalau mungkin kalian tahu yang riding the moment, riding apa, ini namanya trending itu biasanya juga dilakuin sebagai social media, sebagai trik untuk bikin engaging content gitu ya. Jadi kalau trending konten ini ya sebagai social media marketer gitu ya, atau kalian nanti yang pengen berkecimpung di social media gitu ya, kalian tuh harus banget nih gitu tahu tren yang lagi booming tuh hari ini tuh apa, minggu ini apa gitu. Dan dari situ kalian lihat gitu ya, kira-kira ini cocok nggak ya dijadiin konten buat akun gue gitu, akun brand gue, kira-kira tuh ini tuh sesuai nggak ya gitu. Karena ada beberapa banyak gitu ya kayak trending konten tuh sometimes ada yang terlalu maksa lah, ibaratnya nggak terlalu match gitu, dan di situ kalian perlu pikirin lah gitu dari trending yang ada itu perlu nggak brand kita tap in gitu dari segi konten dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini contoh-contohnya gitu ya, ini ada dari brand Burger King gitu ya, Twitch mereka ini ngerayain Star Wars Day gitu. Star Wars Day itu kan yang benar-benar hari Gen Z banget kan gitu. Orang-orang yang nonton Star Wars itu pasti tahu hari Star Wars. Jadi itu mereka bikin konten supaya engage. Terus juga Sasa waktu itu bikin konten Coldplay pada saat mereka lagi gembor-gembornya jualan pre-sale tiket gitu ya. Jadi ini salah satu cara untuk riding the moment gitu. Dan ini juga ada salah satu dari Poppy ini pas film Barbie rilis gitu ya. Jadi di sini juga bisa kalian lihat walaupun kalian nge-riding trending moment gitu ya, kalian juga bisa kok ngepromosiin produk gitu ya dari segi keunggulan seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi ini salah satu cara buat uh, nge-grow social media kita sih dari segi engagement dan juga reach gitu. Nah, kalian tadi udah ngejelasin, udah tahu nih, misalkan kayak cara bikin engaging konten kayak gimana, nge-explore konten format seperti apa, terus juga kalian udah tahu cara trending the moment gitu ya. Terus kalian mungkin bingung kayak, gue postingnya kapan nih yang pas nih gitu buat konten-konten yang udah gue planning atau yang udah gue bikin gitu. Jadi kalian mungkin cara singkat ya, cara gampangnya kalian buka gitu ya di Instagram kalian, itu kan di situ ada di settings, ada insight. Terus juga di situ kalian klik di total followers, itu nanti kelihatan tuh gitu followers kalian gitu ya, khususnya itu tuh dia tuh paling tinggi kalau kalian klik di grafik birunya itu keluar kayak um, orang-orang tuh online-nya tuh hari apa sih paling tinggi gitu. Kalau bisa dilihat di sini, ini dari salah satu akun yang aku pegang.
di hari Senin, hari Jumat dan hari Sabtu nih 20,9. Berarti ini tuh hari di mana tinggi-tingginya performance buat ngeposting lah gitu. Dan kalau kalian scroll down lagi mau dilihat per jam postingannya, itu kalian bisa geser di yang bawah gitu ya. Ini contohnya di hari Senin itu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore itu tuh angkanya tinggi banget, berarti bisa dibilang kalian bisa posting di hari Senin itu ya di jam 12 sampai 6 itu gitu. Jadi ini salah satu best practice lah kalau misalkan sebagai social media, kalau ditanya postingnya betternya kapan, kalian bisa nge-refer ke sini gitu secara jelasnya gitu, karena ini kan langsung dari followers kalian kan gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen gitu ya cari insight dari source lain, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Ada beberapa banyak source di internet, mungkin ada dari ini contohnya dari Sprout Social, salah satu social media tools. Itu kalian nggak apa-apa banget gitu, kayak kalian compare gitu. Mereka tuh ngasih insight tuh jam berapa sih? Oh, di sini ada insight jam 11 sama jam 12 gitu. um, harinya hari Selasa gitu. Itu juga apa-apa, worth kok kalian coba gitu. Jadi biar kalian nemu, oh ternyata tuh yang lebih worth tuh yang insight yang ditemuin di Sprout Social loh gitu, daripada yang dari akun kita sendiri. Itu nggak apa-apa banget sebenarnya, karena kalau di social media itu namanya posting juga sebenarnya uh, A/B testing juga ya, kayak coba-coba gitu, kayak nemu yang pas tuh sebenarnya tuh jam berapa gitu, karena kan ya namanya audience behavior kan di social media tuh bisa beda-beda ya tiap hari gitu. Nah, kalian udah jelas tadi ya kayak konten, create engaging konten, terus juga kapan kalian ngeposting. Sekarang ini aku mau ngejelasin tentang working with influencer gitu, karena kalau social media pasti nggak jauh-jauh dari kerja sama KOL, kerja sama influencer. Dan kerja sama KOL itu yang benar-benar step by step itu lumayan banyak gitu, dan ini aku mau jelasin gitu ya. Um, apa cara working with KOL tuh seperti apa sih gitu, secara um, aslinya gitu, karena kan kalau yang kalian lihat mungkin influencer kan lihat udah jadi postingannya, udah jadi story-nya dan sebagainya gitu. Jadi di sini aku mau ngejelasin dulu ya secara definisi ya, KOL itu sebenarnya apa sih gitu, influencer atau disebutnya gitu. Jadi influencer ini adalah secara definisi seorang profesional gitu ya, atau kalian bisa bilang seorang expert yang dia tuh punya keunggulan di area tertentu gitu, dan um, keunggulannya itu tuh dikenal sama banyak orang gitu. Dan kalau di sini case-nya itu di social media gitu. Jadi ibaratnya influencer traveling, influencer beauty gitu. Itu kan orang udah pasti tahu ya, kayak oh kalau influencer beauty pasti si Tasya Farasya nih gitu. Kalau misalkan influencer traveling mungkin siapa gitu. Jadi yang emang benar-benar diingat orangnya itu yang gara-gara si expertise di bidangnya itu gitu. Dan kalau misalkan secara definisi gitu ya, KOL, Key Opinion Leaders ini tuh adalah salah satu marketing term gitu ya, atau kayak biasanya disebut di bahasa marketingnya dari social influencer gitu. Kalau misalkan kita kan sebutnya kayak selebgram atau influencer gitu ya, kalau di bahasa kantorannya tuh disebutnya KOL lah gitu. Dan kalau KOL ini dia juga ada tiernya gitu ya, ada tingkatannya gitu ya. Biasanya dilihat dari followersnya nih gitu. Jadi kalau misalkan nano itu mereka yang kurang dari 1.000 gitu ya. Terus kalau misalkan mikro itu range-nya followersnya yang 10.000 sampai 100.000. Kalau 100.000 plus plus itu tuh makro. Dan kalau mega itu tuh yang 1 juta followers gitu, yang biasanya tuh yang emang bintang TV, mungkin kalian tahu Titi Kamal, Siren Sungkar, Luna Maya, itu tuh biasanya udah mega-mega gitu, yang emang udah sering muncul di TV gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih tier-tiernya gitu. Jadi misalkan kalian mau nanti kerja sama influencer, kalian udah tahu mau pakai influencer yang mana gitu. Nah, ini salah satu step gitu ya, kerja sama influencer gitu ya. Apa aja sih runtutannya gitu. Jadi kalau kerja sama influencer itu kita harus tahu dulu nih objektif kita gitu ya. Dengan kita ngejalanin influencer ini kita mau ngapain gitu. Kita mau ngepromosiin produk kah? Mau bikin orang komen kah, atau bikin orang belanja gitu ya produk kita, atau bikin orang tahu tentang produk yang baru rilis dan sebagainya. Kita harus tahu dulu nih objektifnya yang mau dikomunikasiin lewat KOL tuh apa. Lalu kita cari nih
influencer yang pas nih sebenarnya siapa gitu, dan itu nanti aku kasih caranya juga kayak cari influencer yang pas gitu ya, yang cocok dengan brand kita tuh kayak gimana sih stepnya gitu. Terus juga kalau kalian udah nemuin nih udah nemuin KOL-nya gitu ya, siapa aja namanya dan kalian rasa cocok, kalian bisa kontak orangnya gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat di bio-nya gitu ya. Itu kan biasanya ada email atau ada nomor WhatsApp. Itu kalian bisa reach out, kalian tanya, kalian kenalan. Misalkan kalian perkenalin dari brand apa, mau ngajak kerja sama, nanti kalian dapat tuh red card-nya gitu. Ibaratnya kayak harganya satu kali posting berapa, satu kali video berapa. Gitu. Nah dari situ kalau misalkan emang dari budgetnya udah masuk nih gitu, kalian bisa start lah dengan bikin KOL brief gitu. Jadi biasanya KOL brief itu dibikin kalau misalkan udah deal. Jadi Bang, biar KOL-nya itu sumpah hati-hati ya. ngikutin KOL-nya itu ngikutin brief yang udah kalian bikin gitu. Jadi ibaratnya itu salah satu um, apa ya, kayak dokumen lah gitu yang harus KOL ikutin gitu. Nah, ini caranya gimana kita nge-identify KOL gitu ya. Jadi ada caranya, sebenarnya ada kualitatif sama ada kuantitatif gitu. Cuma aku jelasin dulu kualitatifnya. Jadi kalau kalian mau nyari KOL, itu kalian harus ibaratnya kalian riset dulu nih gitu, riset sosial medianya, kalian buka, terus kalian pelajari nih personalitinya dia gitu. Kayak kira-kira ini influencer itu cocok nggak ya dengan target audience dari brand yang aku pegang atau yang brand yang lagi kita manage sosial medianya gitu. Dan terus kalian yang kedua mungkin kalian bilang gitu, kira-kira nih orang gitu ya, dia bisa nge-represent brand kita nggak ya di sosial media gitu. Apakah dia orang terlalu lawak, apakah dia orang terlalu tidak friendly, atau orangnya terlalu sombong atau apa, itu kan bisa kelihatannya gitu. Dan yang ketiga gitu, itu kalian harus cek juga kira-kira nih dalam 3 bulan terakhir dia tuh collaborate nggak sih sama kompetitor kita gitu. Let's say misalkan kalau aku megangnya brand Burger King gitu misalkan gitu, aku mau cek nih KOL satu ini dia tuh kerja sama McDonald nggak sih gitu. Karena kan kalau misalkan dia habis ngepromosiin kompetitor kan kayak nggak etis juga kan kalau misalkan kita mau pakai dia juga buat influencer. Jadi kalian harus make sure itu juga. Terus yang keempat mungkin ini lebih ke checking aja kali ya gitu ya. Kayak kalau mau pakai KOL kalian harus tahu dulu gitu. Kira-kira nih orang kontroversial banget nggak sih? Lagi ada masalah nggak sih sama netizen gitu? Karena kalau misalkan kalian uh, mau pakai influencer gitu ya, tapi ternyata influencer itu lagi ada masalah gitu kan, itu kan juga bisa impact ke brand yang kalian pegang kan gitu. Jadi itu juga perlu di make sure gitu. Nah, kalau kualitatifnya udah oke, kalian udah checklist semua nih, kira-kira oh ini udah aman nih semuanya nih dari 1 sampai 4, kalian bisa cek kuantitatifnya gitu. Jadi kalau kuantitatifnya, kalian lihat dulu total followersnya ini masuknya di influencer tier yang mana nih gitu. Apakah masuk yang makro atau masuk yang mega ataukah masuk yang mikro gitu. Nah, dari situ kalian juga bisa cek followersnya ini kira-kira aktif nggak sih gitu, dan dari segi engagement rate atau dari segi like rate-nya tuh tinggi nggak sih atau sepadan nggak sih dengan total followersnya. Karena kan kita tahu ya influencer itu banyak yang juga pakai fake followers dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga, kalian cek juga engagement rate gitu ya buat ngelihat kualitas engagement dari mereka. Dan ini aku kasih linknya, mungkin kalian bisa coba analisa.io, kalian masukin di sana nanti username-nya seperti apa, kalian klik nanti keluar tuh kayak total followersnya berapa, engagement rate-nya berapa. Misalkan aku masukin contoh Liodra kali ya, Liodra ini engagement rate-nya 5,17 gitu, berarti itu udah tinggi banget kan gitu. Jadi kalian harus cek kualitatifnya juga lah gitu. Nah, setelah kalian udah oke nih dengan cari-cari KOL, terus juga udah kayaknya aku mau pakai KOL yang ini nih karena sesuai dengan budget dan sebagainya, kalian tinggal bikin KOL briefnya nih gitu. Jadi kalau KOL brief ini lebih kayak um, ngasih unjuk nih kira-kira campaign yang mau dijalanin KOL itu apa sih gitu, dan campaign message-nya seperti apa gitu. Dan di situ juga dimasukin content output, yaitu si KOL itu harus ngedeliver posting apa, dan itu tuh harus jelas juga gitu, kayak dia tuh harus
fotonya di outdoor kah atau di indoor, terus juga fotonya itu harus nonjolin apa dan sebagainya gitu. Jadi salah satu contohnya ini aku ambil dari kampanyenya Samsung Galaxy Z Flip ini dari Anya. Jadi kan mau launching nih ya Samsung Galaxy Z Flip. Jadi kayak campaign message-nya ya ukurannya yang pas nih dan compact gitu. Jadi berarti HP yang sekecil ini nih bisa masuk nih ke tas yang emang kecil banget gitu. Jadi kan emang benar-benar compact kan gitu. Dan itu juga ada uh, layar di depannya yang bisa di custom juga. Jadi nggak harus di flip buat ngelihat notif lah ibaratnya gitu. Jadi konten outputnya di sini satu kali Instagram foto. Terus juga kalau untuk fotonya ini backgroundnya yang memang harus di outdoor. Terus juga karena ini brandnya Samsung, jadi di briefnya ini ya tag fotonya tuh harus pakai kamera gitu. Karena kalau misalkan pakai HP juga kan most likely mereka pakainya iPhone kan. Jadi ya itu untuk nge-avoid um, produk kompetitor lah gitu. Dan foto juga harus nunjukin si Galaxy Z Flip-nya ini sebagai fokus utama gitu. Dan kalau untuk downs misalkan kayak kalian ada perlu ngasih informasi yang KOL perlu tahu nih gitu, kalian bisa put di downs misalkan yang nggak boleh pakai warna outfit yang terlalu mencolok, terus juga hasil fotonya blur, atau misalkan pakai benda alat senjata tajam itu sebagai properti gitu. Jadi biar ibaratnya tuh kontennya safe lah gitu. Dan di sini kalian juga put schedule postnya tanggal berapa, jam berapa, dan mereka harus kasih preview kontennya itu tanggal berapa. Jadi kita harus kasih jeda lah dengan konten dia naik gitu. Takutnya kalau pas udah dikasih tanggal 1 ternyata masih ada revisi kan kita masih ada 4 hari kan sebelum dari tanggal naiknya gitu. Nah, setelah kalian udah paham nih ya cara bikin engaging konten, terus juga trending konten, sama working with KOL, sekarang mungkin ini salah satu uh, job desk dari social media gitu ya, yaitu bikin report gitu. Jadi report ini agak teknikal gitu ya, cuma ini salah satu kewajiban juga gitu ya. Kalau misalkan kita mau tahu performance konten kita tuh bagus atau enggak gitu, tapi dilihat dari datanya gitu. Jadi kalau untuk social media report ini biasanya dibikinnya tergantung gitu ya, apakah mau dibikin 1 minggu, 2 minggu sekali, atau 1 bulan, atau per 3 bulan, atau per tahun gitu. Jadi berarti ini tergantung dari minta reportnya itu biasanya dari durasi kapan sampai berapa kapan gitu. Dan untuk social media report biasanya kita harus tahu dulu nih social media metrics atau yang biasa disebut uh, angka tolak ukur pensuksesannya gitu ya. Sosial media tuh tolak ukur pensuksesannya tuh dari mana sih gitu. Jadi kalau misalkan ini aku kasih contohnya platformnya. Misalkan Instagram, TikTok, sama Twitter, matrix yang dipakai tuh matrix apa sih gitu. Jadi kalau Instagram sama Facebook ini kurang lebih sama gitu ya. Pakainya itu followers. Kalian juga bisa hitung reach-nya, video views-nya. Kalau video views itu cuma ada di konten yang video doang. Terus juga kalian bisa cek engagement. Jadi kalau engagement ini secara garis besar itu adalah penjumlahan dari likes, comment, share, sama save gitu. Dan engagement rate juga nanti aku kasih tahu cara ngitung engagement rate itu seperti apa manualnya. Terus juga kita bisa put link klik kalau misalkan kita mau pakai Instagram Story yang pakai link gitu ya. Terus juga ada TikTok, terus juga ada Twitter gitu. Jadi ini beda-beda ya tiap platform. Contohnya kayak TikTok ini dia tuh cuma ada followers, video views, sama engagement, yaitu gabungan antara likes, comment, share, sama save. Dan Twitter juga dia nggak ada um, reach-nya gitu. Jadi dia pakainya followers, bisa pakai views, bisa pakai engagement gitu. Dan engagement di Twitter ini juga rada beda ya gitu karena dia tuh nggak punya apa kayak comment sebutannya, tapi dia lebih sebutannya replies. Kita juga bisa nge-repost, kita bisa nge-quotes, bisa likes, bisa bookmarks juga gitu. Jadi dengan kalian paham matrix-matrix ini, jadi nantinya kalian tahu gitu ya mau ngukur konten di sosial media mana tuh mau pakai matrix apa tuh bisa banget gitu. Dan ini cara ngitung engagement rate gitu ya di Instagram. Jadi misalkan kalau misalkan kalian udah ngambil data-datanya kayak followersnya berapa, reach-nya berapa, engagement-nya berapa, itu kalian bisa hitung engagement rate-nya sendiri gitu. Caranya total engagement dibagi total followers dikali 100 gitu. Jadi misalkan kalian punya 8.000 likes, 250 komen, 100 share, terus kalian nggak punya save nih misalkan. Oh, kalau ditotalin
jadi 8.350 gitu. Dibagi dengan total followers saat kalian bikin report itu. Oh, total followersnya 250.000 nih dikali 100%, jadinya engagement rate-nya itu 3,34%. Jadi bisa dibilang, oh cuma 3,34% dari followers kita aja nih yang engage sama kontennya gitu. Jadi kalian punya pengukuran lah kayak kira-kira kontennya ini berapa persen sih yang ngeliat gitu, berapa persen sih yang berinteraksi dan sebagainya gitu. Nah, setelah kalian tahu gitu ya matriks-matriksnya, kalian bisa ngecek nih konten performance-nya nih dengan cara nge-reading analytics-nya. Tadi kan kalian udah lihat matriksnya, kalian bisa buka Instagram, kalian cek gitu ya, kalian buka insight-nya, itu ada di Instagram semua. Mungkin ini aku kasih unjuk gitu ya yang dikotakin merah. Ini tuh namanya likes, terus comments juga, ada share sama ada save gitu. Jadi ini kalau digabungin, ini tuh namanya total engagement gitu. Nah, dari sini kalau kalian scroll ke bawah itu juga udah ada reach-nya gitu ya. Jadi reach-nya ini 4.848 gitu ya, dan reach-nya itu Instagram udah ngebedain gitu ya, yang followers kita berapa, yang non followers kita berapa gitu. Jadi ini juga perlu kalian masukin di reportnya nanti. Sama ada engagementnya gitu. Jadi engagementnya ini yang tadi udah aku jelasin, ini ditambahin aja nih kayak komen, like, share, sama save gitu. Itu engagementnya ada 3.400 gitu. Jadi um, ini rada ngebaca data gitu ya, terus kalian put gitu ya, terus kalian hitung sendiri gitu. Jadi that's how reporting buat social media itu prosesnya seperti apa gitu. Nah, kalau kalian udah ngecek ngecek konten performance-nya gitu ya satu-satu tuh, tadi ngeliatin engagement-nya, ngeliatin reach-nya, terus juga um, ngeliat gitu engagement rate-nya, kalian juga bisa nih ngecek followers growth nih gitu. Misalkan nih aku salah satu contohnya McDonald's Indonesia, salah satu akun yang dipegang sama kantor aku. Kalian bisa lihat nih misalkan dari 1 September sampai 29 September gitu ya, sampai 30 September ini tuh grafik followersnya tuh kayak gimana gitu. Dan ini kan bisa dilihat gitu ya, oh grafiknya tuh naik mulu gitu. Cuma kalian bisa cari tahu nih di selama 1 bulan itu yang paling minusnya tuh hari apa sih gitu, kok itu ada yang turun terus itu juga ada yang naik banget gitu, kira-kira ada apa, dan itu tuh harus dicari gitu. Jadi itu kayak reporting sebenarnya kita nyari tahu lah gitu, kayak ini ada penurunan followers tuh ada apa, dan kenaikan followers 3.800 tuh ada apa, itu kita juga harus kasih lah gitu, kasih alasan, oh apakah karena ada uh, produk launching baru gitu. Oh, ini turun mungkin karena lagi isu boykot Israel dan sebagainya gitu. Seperti itu sih. Jadi kayak ibaratnya kita harus kasih reasoning gitu setiap ada kenaikan dan penurunan gitu. Jadi kalau bisa dilihat di sini aku kasih singkatnya gitu ya. Oh, totalnya ini sampai 30 September tuh ada 2.049.534 gitu, dan itu kalian bisa hitung juga dari September 30 sampai September 1 itu tuh naiknya berapa followers sih gitu. Dan ini kalau di MACD selama bulan September ini nambah followersnya itu 33.000 gitu. Jadi ini perlu di step juga total followers dan followers growth kalian gitu. Nah, setelah kalian udah ngitung itu semua gitu ya, kalian tinggal bikin nih social media reportnya. Dan kalau bikin social media reportnya, kalian tuh harus ngasih satu pager seperti ini sih. Jadi ini ibaratnya kayak setiap report tuh harus banget ada ini gitu. Jadi kayak kalian harus put kalian megang social media apa aja gitu ya. Let's say kalau misalkan kalian megang cuma Instagram, Facebook sama TikTok, ya udah kalian masukin Instagram, Facebook sama TikTok gitu. Dan kalian harus put juga followersnya, engagementnya, terus juga engagement rate-nya. Gitu. Jadi dengan kalian ngasih slide ini gitu ya, jadi ibaratnya orang yang baca report kalian gitu ya, orang bisa ngelihat performance selama 1 bulan dari satu slides ini aja gitu, nggak harus kayak run terus satu-satu gitu. Karena ini sebenarnya kayak secara singkat lah perkembangan sosial media selama 1 bulan itu, apakah naik dari segi followers, apakah turun, engagementnya juga seperti apa dan sebagainya gitu. Dan itu juga kalian harus put gitu ya, kayak analisisnya di Instagram ini naik 30% tuh karena apa? Oh, karena kita ada quiz nih gitu. Tapi
engagementnya turun gitu karena total kontennya itu jumlahnya lebih sedikit daripada konten bulan lalu gitu. Jadi berarti kita harus kasih reasoning lah itu kenapa naik, kenapa turun gitu. Jadi biar nggak jadi pertanyaan dan itu bisa jadi salah satu cara gitu biar naik terus tuh seperti apa sih gitu strateginya gitu. Nah, setelah kalian udah bikin sumber summary yang tadi gitu ya, yang kayak social media itu followersnya seperti apa, engagementnya seperti apa, analisisnya seperti apa, kalian bisa list juga nih konten-kontennya gitu. Karena kan kalau social media kan pasti kita ukur nih ya kontennya, kayak reach-nya seberapa banyak nih, views-nya seberapa banyak. Jadi kalian bisa list dulu nih, misalkan aku kasih contoh McD gitu ya. Oh, McD ini yang paling perform banget reach sama engagementnya ini di konten di tanggal 8 sama 5 nih gitu. Reach-nya sampai 600.000. Terus juga engagementnya sampai 22.000 gitu. Jadi kalian harus put dan kalian kasih takeaways juga nih, kalian kasih analisis. Oh, ini kenapa ya kok kira-kira performing nih di bulan September ini? Kira-kira alasannya apa? Oh, mungkin karena audiens tuh ngelihat ya karena ini produk launch gitu. Jadi kayak yang namanya produk baru gitu ya. Dan ini kan produknya kayak coklat, es krim dan ini juga ada kayak tumbler yang bisa di koleksi gitu. Jadi ini berarti kayak bikin audiens tuh FOMO dan bikin dia tuh pengen datang ke McD buat nyobain menunya atau enggak ngekoleksiin sih tumblernya gitu. Jadi berarti ya ya ini udah pasti rame si kontennya gitu. Nah, kalau ini ada list performing juga nih, misalkan oh ini nggak terlalu perform nih kontennya di Selamat Hari Olahraga Nasional sama ada promo gitu. Kenapa nih gitu? Oh, kalian misalkan kasih analisis gitu. Oh ternyata mungkin ini karena ini kan greetings doang ya. Ya dan ini juga namanya juga promosi. Kalau promosi kan emang ya one way communication aja gitu kayak informasi kita ada promo nih that's it gitu ya. Ibaratnya followers juga ya sebatas ngelihat aja buat tahu buat tahu promonya, nggak perlu kayak nge-comment atau nggak perlu kayak nge-like gitu. Jadi ibaratnya ya ini alasan kenapa itu jadi tidak perform lah gitu. Nah, setelah kalian udah runutin ringkasan dari masing-masing sosial media, terus juga konten-kontennya seperti apa yang best dan yang least gitu ya. Kalian tinggal tutup social media report dengan summary gitu ya, kayak analisisnya, learningsnya, sama ada recommendation-nya gitu. Jadi misalkan nih contohnya kayak what we learn gitu ya. Jadi kayak selama 1 bulan ini nih, selama bulan September nih, apa aja nih yang kalian pelajari nih dari ngerunning social media. Oh, ternyata Instagram ini followersnya naik karena ada kompetisi nih yang jalan di bulan ini gitu. Terus juga engagementnya itu menurun karena total kontennya uh, tidak sebanyak bulan lalu gitu. Jadi berarti itu yang kita temuin lah selama 1 bulan ini gitu. Terus juga misalkan TikTok, oh TikTok ini followersnya naik gitu, tapi engagementnya ada penurunan nih gitu. Kenapa? Karena misalkan kontennya nggak ada yang FYP nih, nggak ada yang viral. Jadi ya sebatas followersnya aja yang naik, tapi dari segi engagement nggak terlalu naik gitu. Dan dari situ, dari what we learn, kita kasih rekomendasi nih gitu. Dari um, kenaikan ini dan penurunan ini tuh rekomendasi ke depannya tuh kayak gimana biar kita tuh nggak kejadian lagi. Jadi misalkan rekomendasinya oh kita harus jalanin quiz reguler lah gitu sebulan sekali nih gitu biar followersnya tetap naik gitu. Dan untuk masalah engagementnya turun karena total postingannya tuh beda dari bulan lalu, mungkin kita bisa seragamin nih gitu ya. Setiap bulan itu misalkan 15 konten gitu. Ya udah dari Januari sampai Desember itu totalnya 15. Jangan lebih, jangan kurang gitu. Jadi biar ibaratnya tuh performance-nya tuh apple to apple gitu. 15 konten dengan 15 konten gitu. Dan kalau TikTok ini gitu ya, karena kan tadi bilang oh karena nggak viral nih, nggak ada yang viral, nggak ada yang FYP videonya gitu. Oh mungkin rekomendasinya kita harus lebih aktif nih cari TikTok trend, TikTok sound, atau TikTok apapun itu yang bisa kita adaptasiin jadi konten kita gitu. Jadi supaya itu tuh bisa nge-trigger bikin video viral sampai FYP gitu. Jadi ibaratnya kita harus jelas lah rekomendasinya seperti apa dari learning yang udah kita temuin gitu.
Nah, I think that's all untuk social media growth strategi dari aku. Mungkin aku balikin lagi ke moderator kali ya. Gitu. Oke, thank you Mas Akbar. Waduh, sorry. Ada motor lewat. Back sound. Thank you Mas Akbar untuk materinya, pemaparannya sangat baik dan tepat waktu sekali. Malah kurang 1 menit nih. Keren Mas Akbar, nge-rapnya bener-bener nge-rap. Oke, tadi materinya sudah dibawakan oleh Mas Akbar. Mungkin ada beberapa swipe di rumah yang ingin bertanya. Kita larikan dulu ke yang raise hand pertama. Ini ada Mas Rio dari Jakarta. Boleh nih Mas Rio untuk dinyalakan mikrofonnya. Silakan bertanya Mas Rio. Kasih dia. Udah Sama-sama. kan ya suaranya? Udah. Oke, apa? Jadi, tanyakan ke Mas Akbar. Jadi di bagian key opinion leader itu, kan ada ketentuan dilihat 3 bulan terakhir bagaimana ya. Alasannya itu kenapa harus 3 bulan terakhir. Terus yang kedua, ada nggak waktu ideal untuk mengontak followers? Misalnya kita kayak itu ya, kayak nyerahin proposal, kayak kalau misalnya nyerahin proposal kan kayak idealnya itu 2 bulan sebelum apa, sebelum hari H, atau misalnya kayak 1 bulan sebelum hari H gitu kan. Nah kalau misalnya di KOL itu, apakah ada waktu ideal Oke, seperti itu juga? oke, paham. Ya, jadi sebenarnya ini aku langsung jawab aja kali ya. Boleh Eh, silakan Mas Akbar. Oke, jadi yang pertama gitu ya, ini mungkin yang tadi udah aku note gitu ya. Kenapa kita harus ngecek sampai 3 bulan terakhir nih, gitu kayak kompetitor gitu. Jadi sebenarnya ini batas amannya sih gitu ya. Karena ibaratnya, misalkan kita mau pakai Anya Geraldine ya di bulan Desember gitu ya. Kita kan udah scouting dari sekarang kan gitu. Karena kenapa 3 bulan gitu ya? Karena biasanya gitu ya batas minimum gitu ya. Let's say kita mau kerja sama KOL itu tuh biasanya mereka ngenarok tuh 1 bulan biasanya. Kalau udah 1 bulan sampai 3 bulan itu tuh mereka biasanya archive gitu. Tapi jarang banget ya kayak misalkan influencer tuh yang let's say setahun itu cuma kerja sama tuh sama satu produk doang. Itu kan nggak mungkin banget ya gitu ya. Karena ya kalau yang namanya influencer kan itu orangnya itu mulu kan gitu. Jadi bisa aja nih misalkan kayak Nagita Slavina deh gitu ya. Dia bisa aja ngepromosiin McDonald's di bulan Januari tapi di bulan Juli dia ngepromosiin Burger King gitu. Karena kan possible aja kan gitu. Karena uh, namanya bukan brand ambassador gitu ibaratnya mereka bisa seenaknya gitu buat ngambil kolaborasi yang ada gitu. Jadi menurutku pada saat kita nge-scouting gitu ya, ngeriset KOL-nya, konten-kontennya, jadi lebih baik 3 bulan terakhir sih. Karena kalau masih 1 bulan terakhir itu tuh masih baru banget kalau menurut aku. Jadi karena kalau 3 bulan itu kayak ibaratnya udah lama, yang ibaratnya udah enggak terlalu berdekatan banget gitu. Karena kalau yang 1 bulan masih kayak produk yang sama, let's say dari industri yang sama, kan kayak agak aneh kan gitu. Dan itu biasanya juga di kontraknya gitu ya, di kontrak KOL juga biasanya ada ketentuan gitu. Let's say kita mau jalan sama di bulan Desember ya, selama bulan Desember itu dia nggak boleh ngambil produk dari kompetitor kita gitu. That's why aku saranin sih kalau mau kolaborasi sama KOL sih cari yang 3 bulannya itu nggak ada sangkut paut sama kompetitor gitu. Nah, yang kedua, kapan idealnya? Sebenarnya itu balik lagi ke birokrasi masing-masing ya, gitu. Karena itu mungkin ya namanya manusia bisa berencana gitu kan. Let's say kalau di kantor aku gitu ya, itu kan proses pembayarannya rada panjang ya. Itu namanya KOL gitu ya. KOL kan beda-beda. Ada yang KOL tuh mau bikin konten kalau udah dibayar full. Ada yang mau bikin konten itu harus DP dulu 50% gitu. Dan itu kita harus menyesuaikan nih dengan kantor kita gitu. Kantor kita ini dari segi pembayaran nih cepat apa enggak nih? Kalau cepat, oh berarti kita bisa tuh 1 bulan sebelum campaign berjalan kita udah bisa ngontak, kita udah bisa dealing gitu. Kalau misalkan let's say kantor kalian ini ternyata pembayaran lagi lumayan lama, mungkin kalian bisa go ahead gitu 2 bulan sebelumnya gitu. Karena
ya namanya KOL gitu ya, mau campaign kita udah jalan, harus jalan tanggal berapa, kalau misalkan dia belum menerima pembayaran gitu ya, kadang mereka sama sekali nggak mau kerjain konten kita buat ngetek video atau ngefoto gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi sih ke situasi yang kita jalanin gitu ya, dari segi pembayarannya cepat atau enggak gitu. Oke, terima kasih Mas Akbar sudah. Sama-sama. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya Mas Rio. BTW jaringanku agak kurang stabil, mungkin nanti aku lanjutin dulu ke pertanyaan kedua. Aku izin ganti koneksi dulu ya, teman-teman ya. Kita lari ke pertanyaan kedua. Ini ada dari yang raise hand juga ya, Mas Akbar. Ada dari Mas M. Seprianto dari Depok. Silakan Mas Seprianto, dinyalakan mikrofonnya. Halo, selamat malam semua. Halo. Sebelumnya mau nanya ini di aku rada putus-putus nggak? Soalnya tadi Enggak jelas jelas. jelas ya. Ya. Ya, Aman kok, jadi Mas. saya ini mau bertanya nih, Kak. Ini kan bahas tentang ini ya, sosial media manajemen ya. Terus ini sebenarnya tuh yang baik itu kalau kita pertama kali terjun di sosial media manajemen itu sebenarnya tuh kan kita tuh sebenarnya tuh udah membangun branding ya di Mm-mm. di sosial media kita yang pribadi seperti itu. Terus ya kayak konten-konten itu pasti kan bersifat pribadi semua kan. Terus kalau kita tiba-tiba seperti nge-branding suatu produk atau gimana itu kan pasti ada tantangan dan hambatannya ya. Terus pasti kok teman-teman kita itu pengikut kita tuh kan pasti rada ini bingung kayak gitu kan. Terus kayak ada hambatannya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau kita pertama kali membangun sosial media manajemen itu yang baik itu dimulai dari pribadi atau boleh second akun, tapi yang di second akun itu tetap gambar kita kayak gitu, branding dari kita juga. Cuma bagian dari sosial media yang pertama. Jadi kalau untuk sosial media kedua itu, jadi kan semisal kita nge-branding produk, jadi lebih teratur seperti itu. Terus kalau untuk yang kedua, kalau kita kan ada kerjasama KOL sama artis seperti itu. Terus kalau semisal artis tersebut ataupun kita tuh mendapatkan respon negatif itu seperti apa kayak gitu. Terus kalau semisal dari artis tersebut tersandung masalah atau gimana kayak semisal narkoba seperti itu kan kita kan sudah menjalin kerjasama itu. Mm-mm. Terus itu gimana Mas? Ya, Oke. apakah kita harus mengganti? Kan itu kan udah masuk ke kontrak ya. Ya. Itu gimana seperti itu? Oke. Oke, jadi mau jawab dulu yang pertama gitu ya. Yang pertama ini yang masalah social media branding personal sama social branding brand atau produk gitu ya. Kalau menurutku, kalau misalkan kamu mau ngejalanin social media branding yang emang branding brand gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak harus dari personal branding sih gitu. Karena banyak kok social media orang-orang yang kerja di social media ya gitu ya. Mereka itu nggak terlalu ngurusin social media mereka gitu. Jadi ibaratnya ya mereka kerjain social media brand, ya udah ngerjain aja gitu, karena sebenarnya dalam teorinya gitu ya, kalau misalkan kita nge-manage social media akun kita gitu ya, itu kan personal banget ya, ibaratnya ya kita mau ngeposting kapan aja, kita mau ngeposting foto apa aja, mau kita ngeposting liburan atau apa, itu tuh terserah kita gitu, karena kan kita nggak ada ketentuan ya atau nggak ada strateginya gitu ya, kecuali kecuali kita influencer lah. Tapi kalau misalkan social media brand gitu ya, social media brand itu kan ibaratnya terstruktur ya gitu. Kayak kontennya tuh mau kayak gimana. Kalau misalkan kita nyebut ngejual produk itu juga caption harus jelas, keunggulan produknya juga harus benar-benar sesuai dengan yang kita jual dan sebagainya. Jadi menurutku kalau misalkan kamu mau let's say kerja awal sosial media itu nggak harus kita bikin personal branding kok gitu. Sebenarnya bisa aja langsung ke um, social media brandnya gitu. Yang penting kita tahu aja cara-cara bikin konten yang tepat, cara nulis konten,
terus juga cara memanage sosial media seperti apa gitu. Itu aja sih. Terus yang kedua tadi yang masalah tadi aku lupa, yang KOL ya. Ya, iya, yang kerja sama seperti itu. Yang yang mana tadi? Yang kerja sama semisal ada kan kita berkolaborasi ya. Terus kalau semisal dari pihak artis itu bermasalah ataupun kita Oh, oke. mendapatkan Oke, paham. Jadi sebenarnya itu tergantung ya dari scope kita kerja sama artisnya ini sebagai apa. Kalau misalkan kita kerja sama artisnya ini sebatas promosiin doang gitu ya. Ibaratnya kan promosi kan biasanya kontraknya tuh cuma 1 bulan atau 3 bulan lah ya. Karena ibaratnya kita beli putus nih gitu. Kita misalkan pakai Anya Geraldine cuma buat bulan Desember gitu dan itu di keep sampai Januari. After Januari tuh ibaratnya Anya Geraldine udah berhak buat nge-archive postingan kita gitu. Tapi beda nih misalkan kalau misalkan kita kerjanya itu let's say 1 tahun nih, misalkan kita kita emang ngebooking si Anya Geraldine ini buat ngepromosiin produk kita 1 tahun gitu dan ternyata si Anya Geraldine ini lagi kena masalah nih gitu, ibaratnya lagi kena kontroversi lah gitu di tengah-tengah gitu. Itu biasanya dari sisi kita gitu ya, dari sisi brand gitu ya, itu tuh kita biasanya bisa minta putus kontrak gitu ya, terus juga kita bisa minta balikin 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 jumlah yang udah kita bayar mungkin dihitung pro rata per bulan atau kita bisa di hold dulu gitu sampai itu benar-benar nggak ada masalah gitu. Jadi biasanya tergantung dari brand kita sih gitu. Kalau misalkan mau diputus biasanya diputus gitu. Cuma kalau misalkan emang orangnya yang udah problematik banget gitu, misalkan sampai narkoba atau mungkin kayak yang benar-benar negatif banget itu biasanya langsung diputus kontrak sih gitu, kayak ibaratnya narkoba atau perceraian atau perselingkuhan gitu ya, itu tuh biasanya langsung di cut terus kita ganti yang lain gitu, biasanya seperti itu sih. Dan di dalam kontrak itu kan juga ada sebenarnya biasanya gitu ya, kontrak sama KOL itu ada klausul kalau misalkan ada force major, ada kejadian apa dan sebagainya, itu ketentuannya misalkan uh, 50% atau refund 100% itu biasanya bisa kita diskusikan gitu sama si artisnya atau si KOL-nya. Oke, gimana Mas Sepri? Apakah terjawab? Sudah sih Kak, terjawab semua. Sudah. Oke, Thanks, thank Kak. you Mas Sepri. Oke, Mas Akbar, paling aku mau nanya sedikit nih. Ini masih relate dengan pertanyaan Mas Sepri tadi. Mas Akbar cukup engah nggak kalau sekarang tuh banyak banget manajemen-manajemen yang manajemenan lah ya, let's say yang dikelola oleh mungkin KOL manajemen sendiri. Nah, di mana di dalamnya tuh ada KOL atau talent-talent yang sebenarnya followersnya itu follower beli nih Kak Akbar nih. Terus Betul, udah betul. gitu mungkin secara konten nggak HD, dia juga belum begitu memahami bagaimana konsep branding itu sendiri. Nah, ketika diupload si konten ini dari si let's say brand yang bekerja sama dengan KOL tersebut, apakah penggunaan KOL ini akan menjadi efektif atau tidak? Oke, kalau Mm-mm. misalkan gini ya, sebenarnya kalau KOL tuh yang ibaratnya dari foto belum udah HD, udah nggak HD, terus juga beli followers gitu ya, sebenarnya Mm-mm. itu Mm-mm. tuh udah pasti kontennya juga nggak akan perform gitu ya. Kalau dari menurutku ya, Betul. karena sebenarnya itu harusnya balik Mm-mm. lagi dari kita gitu. Karena ibaratnya kita mau cari KOL, sebenarnya dari yang Mm-mm. slide ini gitu ya, kita tuh sebenarnya udah harus kayak bener-bener ngesortir nih dari segi kualitatif sama kuantitatifnya dia gitu ya. Kita bisa Mm-mm. cek gitu ya. Ini orang followersnya 1 juta, tapi masa yang likes cuma 2.000 gitu. Itu kan nggak masuk di Mm-mm. akal ya. Nggak masuk common sense kita lah. Jadi sebenarnya itu benar-benar harus di kita yang filter sendiri sih di awalnya banget sebelum kita ngejalanin KOL gitu. Jadi biar kita tuh nggak kecewa gitu dengan hasilnya gitu. Karena ibaratnya kan kita udah bayar mahal nih gitu. Masa iya Mm-mm. hasilnya biasa aja gitu. Jadi benar-benar saat kita nge-identify gitu ya dari segi kualitatif dan kuantitatifnya itu yang benar-benar oh nih orang nih benar-benar followers itu asli, followersnya tuh yang benar-benar nge-comment, nge-likes beneran dan sebagainya gitu. Jadi yang bukan KOL yang cuma KOL doang aja gitu sih gitu kalau dari aku. Oke. Oke, 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 oke. Berarti
sebagai seorang social media specialist nantinya teman-teman perlu untuk identify suitable KOL-nya secara kualitatif dan juga kuantitatif karena banyak banget manajemen-manajemenan yang mana isi KOL-nya itu beli followers. Jadi lebih hati-hati lagi ya karena kita udah keluar budget nih untuk menggunakan jasa mereka untuk membranding produknya nanti. Oke, thank you Mas Akbar. Jadi aku yang nanya. Kita lari ke pertanyaan ketiga nih sebelum ke yang recent aku mau ke yang di Slido dulu ya Mas Akbar. Ini di Slido ada yang nanya nih dari Retno Nuraini dari Jakarta. Mau tanya Kak, perihal content riding The Waves, perlu izin nggak sih ke pihak yang ditunggangi tersebut kayak tadi Popme X Barbie, kemudian atau Burger King X Star Wars, itu tuh perlu nggak izin sama si Barbie-nya atau ke Star Wars-nya? Oke, jadi pertanyaan ini pertanyaan juga pinter sih gitu ya. Kalau misalkan kita megang brandnya, brandnya itu brand gede yang brand komersil, sebenarnya nggak perlu izin, tapi kita nggak boleh menggunakan logo atau nama dari tren yang lagi kita tunggangi nih. Misalkan kalau kalian lihat dari contoh kayak Burger King, dari Sasa, atau dari Popme, dia tuh nggak ada logo Barbie, nggak ada logo Coldplay atau tulisan Coldplay gitu, atau Star Wars gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh maininnya itu dari segi visual. Kita bikin jadi menyerupai poster Barbie, terus juga dari segi gerak-gerakannya juga mengikuti gitu. Jadi sebenarnya ini salah satu triknya sih gitu. Jadi kita harus cari kreativitasnya nih. Kita mau nungganginya itu biar kelihatan banget Coldplay tanpa nyebut Coldplay. Coldplay itu kayak gimana sih gitu. Jadi sebenarnya um, harus banget nggak boleh nyebut sih gitu. Karena kalau nyebut kita bisa kena copyright kan gitu. Oke, berarti diambil vibes-nya aja ya, Mas Akbar Betul. ya. Oke, oke, oke. Thank you, Mas Akbar. Semoga terjawab ya, Kak Retno. Kita lari lagi ke yang raise hand. Nih ada Mas Kamal Izat. Silahkan, Mas Kamal Izat, nyalakan mikrofonnya. Halo, selamat malam. Saya mau bertanya. Malam. Malam. Barangkali ini barangkali ini pertanyaan yang berguna. Kayak misalkan dari Mas Akbar sendiri ada rekomendasi tools nggak atau inspirasi strategi lain dari yang umum seperti Riding the Wave, seperti yang ditanyain tadi, atau misalkan kakak rekomen ada tools yang powerful banget nggak buat kebantu entah itu untuk riset ataupun yang berhubungan dengan sosmed strategi selain Senras gitu ya. Dan juga ada teknik atau framework lain nggak kira-kira buat identify untuk the best strategi yang spesifik untuk di sosmed kita gitu misalkan. Barangkali pertanyaan ini bisa bantu untuk para pemula dan juga bisa share lagi atau bahkan mungkin Kak Akbar juga bisa mungkin bisa share lagi kalau ada study case lagi atau mungkin keberhasilan atau mungkin common problem lainnya selain yang sudah dibahas. Itu aja sih Kak pertanyaan saya. Oke. Jadi buat tools sebenarnya ada tools tuh ada banyak gitu ya. Cuma kalau yang aku bisa sebut di sini mungkin tools yang emang tidak berbayar gitu ya. Sekali contohnya mungkin kalian bisa buka um, ini mungkin untuk TikTok kali ya. TikTok Creative Center gitu ya. Tapi kalau Instagram sebenarnya nggak ada yang gratis sih gitu. Cuma mungkin untuk TikTok ini bisa jadi salah satu um, kayak website yang misalkan kalian mau bikin konten TikTok yang lagi happening di Indo tuh konten yang seperti apa sih gitu. Jadi kalian mungkin bisa buka TikTok Creative Center gitu ya. Kalian bisa nyari inspirasi, hashtag yang lagi viral di TikTok tuh seperti apa, sound seperti apa, akun seperti apa gitu untuk TikTok. Cuma kalau untuk Instagram, sadly untuk inspiration seperti ini nggak ada yang gratis gitu ya. Kalau di kantor aku pakai Amplify Social Bakers, itu juga bisa ngasih konten inspiration gitu ya. Mungkin aku bisa ngasih unjuk nanti kalau misalkan aku bisa buka gitu ya. Itu tuh di situ kita bisa lihat juga kayak inspirasi konten yang lagi happening selama 2 bulan terakhir tuh dari konten mana aja dengan keyword apa aja itu kita bisa cari. Itu cuma sayangnya itu tidak gratis lah gitu. Kita harus subscribe gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Kalau untuk pertanyaan kedua mungkin yang lebih dari yang tadi dijelasin untuk strategi, sebenarnya kalau strategi yang pengen benar-benar komprehensif gitu ya, kita mau nge-develop benar-benar strategi yang emang tangible gitu ya, atau strategi yang benar-benar
award winning gitu ya, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya problemnya seperti apa. Atau misal kita lihat um, bukan objektif sih, lebih kayak briefnya gitu. Jadi strategi social media itu kan luas ya gitu ya. Misalkan ada strategi untuk naikin followers, ada strategi untuk naikin engagement, atau mungkin strategi untuk naikin likes, atau strategi untuk apalah gitu. Strategi itu ada banyak gitu. Karena kan ya ibaratnya sasaran atau targetnya ada banyak gitu kan. Nah, kalau mau bikin yang lebih komprehensif, yang lebih terfokus, sebenarnya kalau menurutku kita harus tahu dulu nih kayak masalah atau problemnya tuh apa gitu, dan yang mau di solve itu seperti apa, dan dari yang mau di solve itulah strateginya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau emang yang komprehensif banget, sebenarnya itu emang bener-bener harus, kalau dari aku gitu ya, mungkin itu yang benar-benar harus dicari dulu problemnya dari reportnya kira-kira apa, baru kita bikin strateginya yang buat ngejawab itu gitu. Jadi menurutku kalau untuk itu mungkin bakalan butuh another sesi yang lebih taktikal kali, atau lebih strategikal lagi gitu kalau untuk pengen lebih komprehensif social media strategi ya gitu. Dan I don't think kalau untuk social media strategi yang komprehensif itu kayaknya kalau dikasih untuk yang benar-benar pemula itu pasti bakalan clueless banget gitu. Karena itu emang benar-benar teknikal sih kalau kalau dari aku ya gitu. Oke, gimana Mas Kamal? Apakah sudah cukup terjawab? Ya, baik. Sudah cukup terjawab. Terima kasih dan sudah cukup tergambar juga kira-kira bagaimananya. Oke, alhamdulillah kalau sudah terjawab. Terima kasih Mas Kamal sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini ada yang raising lagi atas nama Apremada S. Silahkan Mas Apremada S, dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih Kak. Oh, Selamat cewek. Iya, sorry ya. iya, iya nggak apa-apa. Emang banyak yang Silakan. bilang cowok itu. Ya, jadi saya mau Oke. tanya, ada hubungannya sama Mm-mm. yang tadi itu sebenarnya ya. Eh, Gimana sih caranya untuk meningkatkan followers gitu? Saya itu bikin akun tentang buku. Nah, itu followersnya sampai sekarang masih sedikit. Nah, itu taktik apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan followers? Terus, saya pernah pegang ini, Mas. Saya pernah pegang akun komunitas. Hmm. Nah, itu udah lama banget nggak ngeposting feed. Jadi sekarang itu view di story itu tinggal dikit gitu. Jadi walaupun followersnya 800-an tapi view di story cuma 65. Nah, itu bagaimana caranya untuk kembali meningkatkan view di story dan like di feed dari akun Instagram yang udah lama tidak ada aktivitas gitu. Terima kasih. Oke. Yang pertama dulu kali ya, naikin followers gitu ya. Sebenarnya naikin followers ada banyak caranya gitu ya. Salah satunya biasanya yang paling sering digunain banyak brand itu biasanya ngadain kompetisi gitu ya. Kompetisinya either itu let's say hadiahnya gratis, gratis produk itu sendiri, atau kalian bikin kompetisi apa dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu caranya. Dan kalau misalkan kalian kan mungkin banyak nemuin kayak cara-cara kompetisi itu, kalau mau kompetisi itu kita harus follow, kita harus share di story gitu ya, di story kita buat ikutan, baru kita komen gitu. Jadi sebenarnya dengan orang-orang follow, dengan orang-orang nge-share itu kan orang-orang lain gitu ya, jadi tertarik gitu. Jadi berarti itu kayak jadi rantai gitulah, pesan berantai di um, Instagram story orang. Sebenarnya cara termudah seperti itu gitu ya, dan itu juga bisa nge-trigger tuh kalau misalkan ada kuis biasanya. Kalau dari point of view aku yang paling gampang. Yang paling kedua, ini sebenarnya nggak bisa instan gitu ya naik ya. Cara sebenarnya naikin followers itu uh, followers itu sejalan dengan konten yang udah kita buat. Kalau misalkan kontennya kita itu bagus gitu ya, konten kita itu menarik, orang pasti willing untuk nge-follow kita sebenarnya. Jadi instead of um, nah instead of
misalkan mau naikin followers, mungkin kita bisa kayak, oh gimana nih caranya konten gue lebih bagus lagi, lebih bagus lagi gitu. Karena kalau konten kita udah bagus, followersnya udah pasti naik kok, otomatis gitu. Cuma itu nggak bisa instan ya gitu. Jadi mungkin butuh kelihatan tuh 3 bulan atau 6 bulan ke depan gitu. Karena kan konten itu kan progres ya bentuknya gitu ya. Semakin kita bagus, makin bagus terus gitu. Mungkin itu cara yang butuh proses gitu. Nah, kalau untuk akun community gitu ya, kalau untuk story gitu ya, bukan cara ngebanyakin view sebenarnya kalau story itu udah pasti naikin followers gitu. Karena kalau story itu yang ngelihat kan pasti followers si akunnya kan gitu. Beda nih sama Instagram feed gitu. Kalau Instagram feed gitu ya atau Reels, kalau konten kita bagus, kita bisa muncul di explore orang gitu. Ibaratnya yang bukan followers nih bisa ngelihat. Cuma kalau yang Instagram story yang ngelihat pasti followers kita gitu kan. Secara dominan gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngebanyakin views gitu ya, ya udah otomatis naikin followers dulu nih biar viewsnya banyak gitu. Dan sebenarnya story itu kan jadinya supporting aja kan gitu. Maksudnya kalian ngeposting di feed, ya udah kalian posting juga di story karena ada mungkin orang yang gak nge-scroll feed tapi ngebukanya story gitu sih. Jadi sebenarnya story itu jadiin suplemen aja kayak gabungan antara postingan postingan feed kalian dan posting story kalian gitu. Jadi jangan misalkan kalian ngeposting story doang, yang feednya tuh enggak gitu. Jadi benar-benar harus diseimbangin sih kalau menurutku gitu. Oke, gimana Mbak Apramada, terjawab? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sudah Sama-sama. terjawab. Oke, intinya adalah konsisten. Konsisten adalah kunci. Selanjutnya, terakhir kali ya, Mas Akbar, karena kita juga sudah terbatas waktunya. Ini ada Mas Dimas dari Malang. Silakan Mas Dimas pertanyaannya. Halo, apa suara saya masuk? Halo, Masuk. masuk. Selamat malam Kak Akbar. Ya, perkenalkan saya Dimas dari Malang. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, saya tertarik untuk mencoba berkarir di AOL. Kebetulan saya sering muncul di FYP tuh, konten kreator yang membahas KOL. Nah, pertanyaan saya yang pertama terkait dengan KOL, bagaimana kita cara memulai perjalanan untuk terjun di dunia KOL? Apakah kita harus menguasai dunia sosial media manajemen dulu, ataukah kita bisa hanya fokus di KOL saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tren. Nah, misal nih di sekarang ini kan ada beberapa tren. Kita lagi trennya pemilu, Piala Dunia, entah Sumpah Pemuda, habis ini Hari Pahlawan. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mempertimbangkan tren yang tepat untuk konten kita? Oke. Oke, terima kasih. Yang pertama dulu ya KOL. Misalkan kita mau, mungkin masnya cocok, aduh kayaknya gue lebih cocok ke KOL deh daripada ke sosmed gitu. Jadi sebenarnya kalau KOL itu kita tuh nggak harus belajar sosial media sih gitu. Karena KOL tuh sebenarnya lebih ke manajemen gitu ya, manajemen orang gitu. Karena namanya kalau misalkan kita mau ngurusin KOL, kita tuh lebih kayak ngurusin orang nih gitu, gimana caranya kita ngekontak orang, bikin dia mau ngerjain konten kita dengan bagus, terus kita bayar administrasi dan sebagainya. Kalau misalkan mau fokus di KOL, nggak perlu belajar sosial media banget gitu. Sebenarnya menurutku nggak perlu sampai teknikal, sampai metrik, sampai bikin konten. Mungkin sebatas tahu tren-tren aja nih gitu yang lagi viral seperti apa. So misalkan kamu mau pakai KOL, ya udah KOL-nya tuh harus bikin kontennya seperti apa gitu. Dan kalau misalkan berkarir di KOL, sebenarnya itu kamu bisa aja langsung terjun ke KOL manajemen gitu ya, atau KOL agency sebutannya. KOL bukan KOL, kantor-kantor yang emang dia itu spesialisasinya di bidang KOL nih gitu. Jadi mereka yang nyariin KOL siapa, yang kontakin KOL siapa, yang ngebrief KOL siapa gitu. Jadi kalau mau KOL sebenarnya itu fokus khusus untuk di KOL aja. Yang kedua, kalau untuk tren, sebenarnya balik lagi ke tren yang ada gitu ya. Kalau misalkan trennya tuh kayak pemilu, atau mungkin trennya kayak Israel atau Palestine gitu, atau tren-tren yang seperti itu, biasanya gitu ya, tren-tren yang berbau dengan politik gitu ya, itu tuh
jarang tuh ada brand yang tap in gitu kalau khusus pemilu ya gitu. Karena brand itu mereka itu nggak mau dicap sebagai mereka tuh misalkan pro Jokowi atau pro Ganjar atau pro Prabowo gitu, karena ya mereka pengen company mereka gitu ya, brand mereka itu ya benar-benar jauh dari politik nih gitu. Maksudnya ibaratnya ya regardless kalian milih siapa dalam pemilu, ya ya bisa aja pakai produk kita gitu. Karena kalau misalkan Kio brand udah tap in ke pemilu gitu, sedangkan misalkan followersnya tuh bersinggungan dengan pemilih dengan pilihan si brandnya, itu kan bakalan jadi backfire banget kan gitu loh. That's why kalau pemilu udah pasti brand-brand gak ada yang riding lah. Cuma kalau riding kayak Piala Dunia atau Hari Pahlawan atau Mother's Day, sebenarnya cara biar tahu itu cocok atau enggak sebenarnya balik lagi ke trennya itu gitu. Misalkan kayak Mother's Day nih, Hari Ibu nih. Kira-kira nih brand gue nih cocok nggak ya ke Hari Ibu itu. Misalkan brandnya ini brand anak muda deh, misalkan yang kayak teh botol sostro gitu ya. Misalkan teh botol sostro ini mau tap in ke Mother's Day gitu ya. Kalian mikir kira-kira followers kita itu kebanyakan umur berapa sih gitu, dan kira-kira target audiens kita itu umur berapa sampai berapa, atau apakah mayoritas Gen Z, milenial, dari situ aja gitu. Karena kalau misalkan Mother's Day ini kan identiknya dengan ibu-ibu ya gitu. Jadi kalau misalkan mau tap in ke Mother's Day kayaknya agak kurang nih, karena kebanyakan followers kita tuh Gen Z atau enggak milenial. Beda misalkan kita megang brandnya itu tisu Sweetsal gitu ya, atau enggak susu bayi gitu kayak Dengkau. Itu kan cocok banget ya kayak mau tap in ke Mother's Day gitu, karena ya emang target audience dari Dengkau atau si Sweetsal ini yang emang bener-bener ibu-ibu gitu. Jadi ya relevannya lah gitu, kayak kita harus ngelihat relevansinya dengan hari besarnya itu nyambung atau enggak gitu. Karena kalau enggak ya jangan dipaksa sih gitu, karena takutnya kayak jadinya nggak guna aja gitu, atau jadinya kayak jaka sembung lah, ibaratnya kayak nggak nyambung gitu sih. Oke, Oke. Sudah cukup terjawab, Mas Dimas? cukup terjawab dengan baik. Terima kasih Kak Akbar, terima kasih Oh, ya. Sama-sama, Mas Dimas. Oke, maaf banget Mas Yusufil, tapi Mas Dimas adalah pertanyaan atau penanya terakhir di sesi kita pada malam hari ini, karena kita sudah runningnya terlalu lama nih. Takutnya nanti aku diomelin sama KIB. Nah, tadi adalah penanya terakhir kita pada malam hari ini. Seandainya nih Mas Akbar ada yang mau nanya lagi mungkin, dan kita nggak bisa menanyakan lewat sesi ini. Kira-kira Kak Akbar terbuka nggak untuk pertanyaan di luar sesi? oke, kalau misalkan kalian mau nanya gitu ya di sesi, mau Mm-mm. nanya yang mungkin belum terjawab gitu ya, itu kalian feel free banget. Let's say mungkin mau nge-message Instagram aku gitu ya, atau mau buka LinkedIn aku, kalian connect, kalian kirim message, nggak apa-apa, nanti aku bisa balas dari direct message gitu. Oke, Instagram dan LinkedIn ya. Berarti boleh nih Mas Akbar lagi-lagi ditolong untuk share Instagram dan juga LinkedIn ya. Oh ya, boleh. Siapa tahu nanti ada yang chat, Mas Akbar, info loker ya. Bercanda di LinkedIn nanyain loker dia. Oke, nah itu sudah ada ya LinkedIn-nya Mas Akbar. Silahkan di-connect ke Mas Akbar. Selanjutnya, tadi kan udah pertanyaan terakhir ya. Semoga pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh sohib-sohib yang tadi sudah bertanya bisa menjawab segelintir pertanyaan dari sohib di rumah. Amin. Nah, mungkin boleh nih kita dengerin closing statement dari Mas Akbar dulu sebagai penutup kelas kita pada malam hari ini. Silahkan Mas Akbar. Oke, jadi kalau closing statement dari aku, di sini ada 197 orang gitu ya. Mungkin kalian lagi bingung gitu ya, mungkin dari beberapa kelas kemarin mikir kayak, oh sosial media tuh banyak banget ya ininya, apa kayak materinya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang tertarik banget sosial media, kalau menurutku kalian pursue aja, kalian kejar aja, kalian coba gitu ya, mungkin kalian ngelamar-lamar sosial media di mana dan sebagainya gitu. Karena sosial media kalau misalkan kalian cari secara teori gitu ya, itu tuh banyak banget teorinya gitu, strateginya seperti apa banyak banget, kalian baca di Twitter, mungkin kalian dengar strategi dari aku dan strategi dari misalkan dari orang lain itu bisa beda gitu. Karena sebenarnya
social media itu lebih apa ya, lebih tajam lagi kalau misalkan kalian tuh bener-bener lakuin setiap hari gitu. Karena kan yang namanya social media itu kan berubah-ubah gitu ya. Kayak ya tahun ini itu lagi ngetren TikTok, mungkin tahun depan ngetren beda lagi dan sebagainya, yang bener-bener dinamis lah gitu. Jadi menurutku kalau misalkan emang mau kejar sosial medianya buat atau mungkin mau jadi KOL itu nggak apa-apa banget. Kalau menurutku tetap semangat. Terus juga em, nggak akan nyesel sih gitu. Karena menurutku sosial media itu salah satu pekerjaan yang tidak membosankan sih. Karena ya kerjaan kita ya buka-buka sosial media, cari konten yang bagus, bikin konten seperti apa dan sebagainya gitu. Karena selama aku 7 tahun kerja, aku ngerasain aku kerja tuh bener-bener kayak main gitu. Karena ya di kantor aku bukanya tuh TikTok, Instagram dan sebagainya gitu. Jadi yang emang bener-bener lagi happening banget sih gitu sosial media tuh sekarang gitu. Oke, ingat tuh social media specialist atau strategis adalah pekerjaan yang tidak membosankan. Yang membosankan adalah kantornya ya Mas Akbar. Jadi cabut kalau kantornya udah bosenin Betul, gitu. pindah lagi tapi sosmed gitu. Tetap, karena memang kalau pindah ke perusahaan lain tuh pasti belajar lagi kok teman-teman. Jadi nggak usah takut. Sosial media tadi dinamis kali tadi sudah Mas Akbar sebutkan. Jadi nggak usah terlalu saklek ikutin. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa old way-nya kayaknya cara lama nggak bekerja nih, coba inspirasi yang lain. Coba kulik-kulik lagi cara-cara yang terbaru. Ingat kan Mas Akbar juga tadi bilang ada banyak banget strategi di luar sana yang bisa teman-teman kulik lebih dalam. Oke, tadi udah dapat closing statement dari Mas Akbar sebelum pamitan. Kita harus foto-foto dulu. Jadi ayo nyalain kameranya semuanya. Ini kameranya nyala nih, tapi nggak ada orangnya. Nah, Mas Awal tiba-tiba muncul jebret. Ayo muncul Mas atau Mbak Ufi nih dari Wonosobo. Mas Arfa nih kreatif nih, Mas Akbar. Dia pakai fotonya. Itu gimana Bagus. caranya nih? Oke. Keren-keren. Terlalu kreatif nih sohib-sohib nih. Oke, yuk dinyalain kameranya semuanya. Kita foto seperti biasa. Aku akan hitung sampai dengan 3 sampai 5 kali perhitungan. Oke. Biasa mungkin nanti Kak Ibe akan screenshot. Siap ya? Perhitungan pertama. Asik. 1, 2, 3. Oke. Sesi kedua. 1, 2, 3. Oke. Perhitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Perhitungan keempat. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, itu dia foto-foto kita secara virtual ya. Walaupun tidak berasa, tapi nanti ada aja deh fotonya. Tenang aja. Oke, Mas Akbar, alhamdulillah selesai juga sesi kita pada malam hari ini. Anyway, terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk menginspirasi dan berbagi ilmunya dengan kami di Bootcamp Cyberclass series ini nih Mas Akbar. Di tengah-tengah kesibukan Mas Akbar yang masih tetap melanjutkan pendidikannya juga sambil kerja juga. Aku yakin itu bukan hal yang mudah, membuat materi yang juga sangat ciamik dan sangat berdaging kalau kata Nana Sohib. Thank you, thank you, thank you, thank you. Aku minta maaf kalau memang selama sesi ini berlangsung ada salah kata atau mungkin salah sikap atau mungkin ada salah-salah yang aku lakukan di sini. Aku tidak luput dari kesalahan, jadi aku minta maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat apabila Mas Akbar ada kesibukan atau kepentingan lain atau mungkin Mas Akbar mau istirahat, kami persilahkan Mas Akbar untuk bisa meninggalkan room ini. Terima kasih banyak Oke. Mas Akbar. Makasih ya semuanya. Makasih Kak Cynthia. See you again. Terima kasih juga. Thank you. See you again. Sehat-sehat ya. Yo. Yuk. Oke. Tadi udah foto-foto, udah ngobrol juga sama Mas Akbar. Jangan lupa untuk di-follow Instagramnya Mas Akbar dan juga jangan lupa untuk connect to LinkedIn-nya Mas Akbar. Sekarang aku mau umumkan siapa sih pemenang Q&A kita di malam hari ini. Pemenangnya untuk 2 orang beruntung ialah yang pertama dari Jakarta ada Mas Rio. Untuk pemenang yang kedua tadi ada yang sedang struggle ya menghandle sosial medianya dan juga sosial media komunitasnya. Itu ada Mbak Apremada. Ini dari mana aku lupa tanya nih. Mbak Apremada dan juga Mas Rio. Congrats Mbak Apremada dan Mas Rio. Nanti untuk konfirmasinya silakan hubungi Kak Ibe ya. Kak Ibe juga udah confirm di dalam kolom chat. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau mendapatkan merchandise juga dari Sohib atau ada yang mau mendapatkan segala bentuk reward, silahkan ikuti kisi-kisinya aku akan berikan.
Ya, ini dia. Siapa tahu di sini ada yang suka menulis dan mau jadi penulis, silahkan buat akun dan mulai menjadi penulis di sohib.indonesiabaik.id. Masuk ke sohib.indonesiabaik.id, klik tulis. Jangan lupa untuk buat akun dulu ya. Aktifasi akun melalui email terdaftar. Kalau nggak ada di inbox, coba cek di spamnya. Atau konfirmasi ke dalam WhatsApp-nya KIB di nomor yang tertera ya. Setelah email sukses diaktifkan, masukkan username juga password terdaftar tadi. Klik tulis untuk mulai menulis dan pilih topik yang sesuai dengan tulisanmu. Lengkapi deskripsi singkat, label, dan juga gambar yang dipilih. Simpan tulisan kamu, nanti tulisannya akan diulas oleh community editor, tapi berdasarkan antrian ya, pelan-pelan. Dapatkan poin untuk nanti bisa ditukar sebagai reward. Pedoman penulisannya bisa dicek di link yang ada di bawah. Hati-hati, perhatikan untuk kapitalisasinya. Selanjutnya KIB. Ini dia, ini adalah bentuk final project yang mana akan kita lakukan di minggu depan ya. Final project-nya ada 3 bentuknya. Yang pertama membuat deck social media management berupa rencana pengembangan akun media sosial instansi daerah. Kemudian yang kedua membuat perencanaan konten di media sosial tersebut. Ketiga membuat contoh kontennya. Pengumpulannya dilakukan di tanggal 2, yaitu hari ini sampai dengan tanggal 8 November 2023. Jenis akunnya adalah akun Instagram instansi di daerah yang perlu pengembangan media sosial. Tipenya kelompok, jadi silahkan dicari kelompoknya nih. Aku nggak tahu nih sistemnya seperti apa. Coba kalau bisa nanti dicari kelompoknya. Kalau mau sesama daerah ya it's okay, silahkan. Selanjutnya, jangan lupa untuk download dan juga follow Instagram kami. Untuk download aplikasinya ada di barcode warna hitam yang ada di pojok. Pokoknya barcode warna hitam. Linknya ada di bawahnya. Kemudian jangan lupa untuk join ke dalam Telegram group yang ada di tengah link dan juga barcode-nya. Kemudian juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @id_sohib dan juga @indonesiabaik.id. Barcode-nya yang warna ungu ya, udah gambar Instagram. Selanjutnya KIB. Bagikan ceritamu mengikuti Sohib berkelas ini adalah salah satu syaratnya ya, melalui video ataupun foto selama kelas berlangsung dengan menceritakan ilmu dan juga materi yang didapatkan, kemudian dikemas secara kreatif dan juga menarik ya. Ceritamu nanti akan diunggah melalui Instagram, kemudian screenshot bukti ceritamu tadi sebagai bentuk foto, sebagai bentuk bukti bahwasanya teman-teman sudah mengikuti bootcamp hari ini ya, sebagai bukti absensi di akhir sesi. Jangan lupa untuk mention Instagram kami di @id_sohib dan juga @indonesiabaik.id. Jangan lupa sebelum di-mention pastiin sudah di-follow juga. Untuk 3 peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif nanti akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Sohib. Nah, pemenangnya nanti akan diumumkan melalui Instagram di @id_sohib dan juga di grup Telegram. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan melalui grup Telegram atau official WhatsApp Sohib di nomor yang sudah tertera. Selanjutnya KIB. Ini dia absensi yang ditanya-tanya oleh warga ya dari tadi ya. Absensinya silahkan dilakukan, nanti dibuka sampai dengan pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Udah selesai deh rangkaian acara kita di malam hari ini. Di bootcamp Sohib berkelas sesi terakhir ya. Besok kita sudah memasuki final project. Jadi terima kasih banyak untuk Sohib semua yang sudah mengikuti rangkaiannya dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ke depannya. Tetap nantikan series bootcamp Sohib berkelas yang akan selalu kami update melalui grup dan juga sosial media kami. Akhir kata saya Cynthia Mega dan kru Sobat Hebat Indonesia Baik yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib semuanya. Selamat istirahat dan sampai jumpa di bootcamp Sohib berkelas selanjutnya. Bye-bye. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah.
keterbatasanku jadi kelebihanku, jadi kekuatanku, keistimewaanku. Tak apa terjadi, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu. Semesta kan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu. Semesta kan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu. Semesta kan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Pasti kita akan mampu melompat lebih jauh. Melesatlah seperti peluru. Pasti kita mampu merakit mimpimu.